Sebelum kita lihat aksi bayi macan ini, gue mengucapkan selamat Hari Badak Sedunia bagi yang merayakan. Selamat datang di Epical Glory. Di match ini lancenya GG parah menurut gue ya. Mulai dari skill satunya itu yang cooldownnya kayak nggak ada cooldown gitu, kayak mode good dia main. Apalagi skill 2 nya yang parah banget sih, pedesnya. Ultinya yang on point. Pokoknya di match ini skill-skillnya itu on point banget gitu. Menurut gue ini bukan bayi macannya lagi, rajanya yang langsung turun tangan. Punya Void Blast, di mana Void Blast juga bisa di spam begitu aja dengan cukup cepat. Mungkin Void Kristalnya yang butuh waktu, ada cooldown yang cukup lama. Dan tadi kalau kita lihat first blood-nya berhasil diamankan oleh teman-teman EVOS, dan ini akan menjadi keuntungan juga bagi teman-teman EVOS. Di selain Pendragon akan 1v1 bersama Howie lagi. Mencoba untuk clearing minion dulu. Kedua tim masih mencoba untuk setup permainan mereka lebih ke arah farming dulu, tapi Howie udah mencoba untuk sedikit demi sedikit mempok teman-teman dari arah Pendragon. Di selain Salva sudah mencoba untuk melakukan backup. Pendragon di situ langsung diturunin bau 3 hero dari teman-teman Geek Fam coba untuk menghas, tapi Pendragon masih cukup tebel, masih bisa survive di situ. Masih berhasil untuk kabur karena ada 3 orang tadi yang udah melakukan ataupun mengeluarkan soul skill yang cukup banyak, sementara Howie masih bisa bertahan. Lalu udah ada Pendragon juga. Nah, kali ini Daily Magic dikeluarin, terkena Panzer mah slow aja di dalam rebutan ya. Yes. Slow aja, sembunyi masuk area bus, nanti keluar kalau musuh udah sekarat. Yoi, ini dia. Diam-diam keluar ngegaruk, udah kelar. Sementara Ritz akan diberikan waktu, ada Void Crystal yang dikeluarkan juga. Zoibe di bagian tengah, Void Blast dikeluarin lagi. Udah ada satu poker trick lagi dikeluarin di bagian atas sana. Pertempuran antara Pendragon dan juga Howie ini ya kita akan pastikan 2027 kayaknya baru kelar. Tapi Dylan ada Execute yang dikeluarin juga masih gagal untuk mendapatkan 1-1. Iya sih, itu Persik coba diganggu oleh Salman tipis banget, tapi Persik masih bisa mundur dan menyelamatkan Purple Wolf. Jadi selain Crystal udah dikeluarin sama Zoibit, well played. 1 hero dari teman-teman Geek Fam harus ditumbangkan, 2 bahkan dibalaskan oleh Answer di situ. Bagus banget tadi Void Crystal yang dikeluarin, juga ada Void Blast yang pastinya udah siap lagi untuk nge-spam apabila tadi ada aksi ingin kabur. Sementara itu Panzer di bagian belakang udah langsung aja silent dikeluarkan, hilang sudah untuk Harley-nya. Masuk lagi Esmeralda, hilang untuk kedua kalinya dari Geek Fam Junior. Oke, di menit ketiga EVOS Icon benar-benar memberikan pressure yang signifikan juga ke arah teman-teman Geek Fam, di mana 3 hero bahkan 2 hero tadi udah berhasil diamankan. Di selain ini Turtle yang pertama udah diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon tanpa ada gangguan dari teman-teman Geek Fam. Enak banget ya, Turtle nggak ada yang nge-apain, nggak ada yang ngeganggu. Di bagian tengah sana Panzer akan bertemu dengan 2 orang sekaligus. Kita lihat aja akankah Panzer bisa selamat, karena ejectornya kali ini berhasil melemparkan langsung Panzer ke arah kerumunan dari Geek Fam Junior. Yes, akhirnya 1 point kill berhasil diamankan oleh teman-teman Geek Fam. Di selain kita balik lagi ke top lane-nya, Howie masih berusaha keras untuk melakukan 1v1. Di selain Ritz di situ udah di Deadly Magic tapi masih bisa selamat, masih bisa regen HP dengan recall. Natalia melihat Ritz yang udah sekarang langsung mencoba untuk backup karena di situ one-nya udah dapat gold juga tambahan dari area tarot. Tapi Pendragon Pendragonnya susah banget dikejar ya. Ini 2 lawan 1 loh, Pak. Mau di ejector susah banget, dia pinter banget ngegoceng. Ini Pendragon apa Neymar, woi? Bukan lagi Pendragon. Dari juga di area mid lane mereka masih benar-benar masih setup, masih main objektif rata-rata, tapi Panzer mencoba untuk melakukan hit and run, dan Persik tipis banget. 1 pemain di area top lane yaitu Wen harus ditumbangkan. Ini kalau kita lihat mereka mainnya benar-benar roamingnya cepet banget ya, Pak. Iya, roamingnya cepet banget. Mereka ngepick di arah atas, di mid. Lalu untuk kali ini ada ejector yang langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada 1 Town Ross juga mundur ke bagian belakang, tapi ternyata Lancelot-nya berhasil diamankan. Udah ada Daily Magic lagi dilemparin ke bagian depan. Zoidit bisakah bertahan? Sejauh ini masih bisa bertahan karena ada sedikit SP-nya. Tapi
Tapi untuk Natalie berhasil mengambil kesempatan, langsung dicakar aja di pedikur manikur, kukunya hilang sudah. Ke arah satu player lagi, Eudora kehilangan tenaga listriknya. Iya. Tenaga listriknya cukup tinggi juga, dia dari tadi muter-muter melihat pergerakan dari teman-temannya juga dari area top lane, bottom lane, bahkan dia tiba-tiba udah di area mid lane juga. Dia benar-benar pergerakan cepat banget di sisi lain. Reach masih mencoba untuk clearing minion dulu karena dia juga dibutuhkan untuk di area late gamenya. Ini yang harus diwaspadai one-one-nya sih. Ulti dulu, terus skill 2, dan itu pas banget. Segitiga bermudanya sakit parah, boy. Untung masih ada satu special escape kabur ke bagian belakang untuk Harley, tapi dia berhasil mendapatkan kegaran Natalinya. Saik banget permainan. Wow, ini benar-benar keren banget sih, cepet banget. Dimana tadi kalau kita lihat langsung Salman mencoba untuk bawa ejector ke arah Versik, tapi Versik masih bisa mundur ke belakang. Di sisi lain, malah Dalam keadaan di lock jauh head, dia masih bisa tetap tenang. Malahan jauh headnya yang mati. Bentar di area mid lane. Mohon maaf nih ya, ini baru nyentuh 7 menit. Ya. Iya. Dari Gigi udah merontok nih. Benar, bukan Lihat lagi. nih, Salmannya tadi kayak ngelihat ada kesempatan dikit nih, gue Yes. tabrak aja dah dengan Unstoppable Force. Tahu-tahu malah Salman yang tinggal nama. Cuman ya. nabraknya rapi gitu loh, dan udah pasti mati tadi, udah pasti hilang. Skill-skillnya itu on point parah sih menurut gue. Permainan yang ditunjukkan baik banget oleh Versik dengan puncher yang dimiliki, dengan Tonros yang dimiliki, semuanya on point. Dibilang fast hand nggak fast hand Iya. banget gitu, tapi dibilang on point parah, Pak. On point Akurasi sekali. di atas 90% ya Pak. Iya, bisa jadi ini kalau ngegendong Cipi cepet banget nih jadinya. Unstoppable kembali berhasil diamankan oleh seorang Versik. Ini benar-benar luar biasa sekali sih untuk jungle-nya sendiri, dimana sudah berhasil mengamankan. Itu benar-benar cepet banget ya puncture yang dilakukan di situ. Kalau kita lihat Blazing Duet sudah dikeluarkan dari Reach, menghilangkan air liur di area bottom lane milik Jigfam. Salman benar tipis banget, tapi masih bisa mundur. Deadly Magic marah karena Panzer, tapi Panzer masih bisa mundur ke belakang. Malah Owi-nya yang di situ kita tipis banget. Di sisi lain Pendragon coba untuk cutting minion di dalam tower. Iya, masuk pekarangan rumah orang. Nah, Bukan keluar lagi. lagi kan ya, numpang Bu, masuk pekarangannya bentar, sementara Tonrosnya lagi Yes. dan lagi memberikan efek yang sangat-sangat menyakitkan terhadap jauh head. Benar-benar permainan yang sangat-sangat mengerikan dari EVOS Icon. Ini benar-benar air liur mencoba untuk mundur dulu karena Skill satunya udah kayak unlimited, nggak ada cooldownnya. Nih bocah beli paket unlimited sebelum main, percaya dah sama gue. bangkan. Yoi, sementara itu di bagian belakang udah ada real world manipulation. Semua yang ada di dalam kotaknya akan terkena efek yang sangat menyakitkan sekali. Monster kill berhasil didapatkan oleh Cloud. Dan kemenangan pertama harusnya menjadi milik dari EVOS Icon. Wow, early advantage yang sangat baik dari Di game kedua, nih bocah pakai Bruno. Dan bola apinya itu sakit parah. Dan dia nggak pernah take down sama sekali. Dan juga Granger yang fokus untuk melakukan farmingan Howie di bagian atas sana. Pendragon langsung keras saja ke bagian depan, sementara di bagian tengah Kadita dan juga Pak Vito berjalan bersama-sama. Pak Vito-nya lah yang akan menjadi seorang roper. Ini dia pasifnya udah mulai aktif, digebuk lagi. Udah ada satu aja. Oditi tadi lompat ke bagian depan, tapi ternyata tertarik dengan adanya rotasi dan juga dia dikeluarkan. Joybit mundur, harus mengeluarkan takernya. Yes, itu dia kalau kita lihat tadi pertarungan yang cukup sengit di area early-nya, tapi untung teman-teman dari EVOS Icon yang tipis banget masih bisa kembali diamankan oleh teman-teman EVOS Icon.
Early advantage yang cukup baik. Jadi kalau kita lihat Granger-nya juga belum mau muncul ke area team fight lebih milih untuk invasi dulu, farming dulu. Karena di sisi lain di area mid lane Zoidberg memberikan damage yang cukup sakit ke arah air liur, tapi air liur masih bisa mundur ke belakang. Di sisi lain Dilan udah di-push sama temen-temen EVOS Aigre, mana ada 3 pemain. Itu dari Sonata tadi udah dikeluarin kayak gitu, untungnya nggak kena. Kalau sampai kena Pendragon bakal malfunction itu di dalam kabel-kabel ataupun di dalam baju bajanya. Turtle mulai ditembakin, sementara Panzer udah memberikan sebuah poking damage ke bagian depan, dipanggil temennya, piwit, langsung datang deh temannya deh. Iya, dan jadi kalau kita lihat Hans mencoba untuk mengamankan Turtle, tapi Versik Panzer udah mulai datang. Di sini Black Dragon From-nya datangnya dengan terlambat. Turtle yang pertama berhasil diamankan oleh teman-teman dari Geek Fam. Rupture mencoba untuk memberikan damage tapi harus mundur ke belakang, balik lagi ke arah mid lane-nya. Howie mencoba untuk clearing minion dulu. Panzernya udah mulai tipis sekali, dan order rotation juga dari Zoidberg memukul mundur teman-teman dari Geek Fam di area mid lane. Zoidbergnya langsung Diverson pindah ke bagian depan dikit lagi tadi padahal. Sementara itu udah dari langsung dilemparin ke bagian depan. Untungnya Zoidberg masih bisa kabur dari tempat tersebut, tapi sekarang mulai dikejar injektor, dilemparkan cukup bernafsu Zoidberg dan menimbulkan efek yang tidak baik untuk dirinya karena hilang. Walaupun core lawan dapat turtle, tapi secara level nih bocah levelnya lebih tinggi. Granger masih level 5 dan dia sudah level 6. Farmingnya itu cepat banget. Sama Howie, dimana Pendragonnya udah sedikit makan damage-nya dari Howie dan harus mundur ke belakang. Di sisi lain Howie Gak peduli sebenernya ada damage apa enggak, ntar juga digin lagi. Iya juga sih, benar-benar. Kekuatannya. Begitu-begitu aja udah, itu biarin aja yang di atas itu ya 2029 itu kan baru kelar tuh ya. Tapi udah ada backupan dari Raptor di situ pulung, dan itu udah terakhir pun juga Pendragon dia harus benar-benar survive mundur ke belakang karena agak cukup jauh dan masih bisa mundur. Walling Star mau dikeluarkan tapi Pendragon masih bisa selamat, masih bisa recall di selain di area bottom. Udah ada peperangan juga dari Rich Spencer. Versik lebih fokus ke area objektif Tarot di selain Rich-nya harus terpukul cukup sakit tapi masih bisa survive dan berlindung, masih bisa regen HP-nya. Iya, itu masih bisa selamat loh. Ya, Bisa coba masih benar. bersembunyi dalam rumputan. Ada Zoidberg yang mencoba untuk nge-backup air liur. Kali ini seperti akan mengetahui di mana posisi semua di bagian belakang. Rupture pun harus mendapatkan kepokan dari bola, sudah sesak napas, paru-parunya terkena. Sementara itu untuk kali ini ada air liur yang menjadi bulan-bulanan, kabur lagi, nggak mau terlalu melawan karena nggak ada kesempatan untuk menang yang bisa ditimbulkan oleh air liur, kecuali ada momen-momen montage yang bisa dia munculkan. Iya, di sini air liur itu bertugas cukup main juga, di mana kalau kita tahu Cat itu memiliki pasif yang benar-benar meresahkan juga. Di sini kalau kita lihat Turtle yang kedua sudah mulai di poking tapi di reset lagi, karena kalau kita lihat kedua tim coba untuk melakukan encounter di area Turtle tapi masih belum ada pergerakan yang signifikan juga. Lebih fokus ke arah objektif Turtle-nya. Kepokannya udah mulai masuk, terkena ke arah Paquito ya. Paquito udah langsung hilang, satu tarik langsung rubuh. Sementara 3 player masih ada di bagian depan. Rich masih menjaga aja. Kalian mau winning moment? Ya, winning moment dari Geek Fam adalah Rapture dan juga air liurnya, yang dimana kalau misalkan mereka lagi ada team fight, mereka harus bisa menggunakan Rough Wave dan juga Knockout Strike dengan secara rapi. Tinggalkan saja yang menjadi eksekutornya. Oke, dan jadi kita lihat lagi ada peran dari kedua tim melakukan encounter di area River, tapi Geek Fam lebih milih untuk mundur ke belakang karena masih belum siap untuk melakukan team fight. Di sisi lain Hans juga lebih fokus ke arah farmingnya karena masih menit kelima, lebih memilih untuk objektif karena Tarot, tapi air liur harus ditumbangkan di area mid lane-nya. Teman-teman EVOS mencoba untuk objektif karena Tarot, tapi sangat disayangkan sekali nggak ada minion yang backup mereka untuk melakukan hit ke arah Tarot. Itu Versik sakit banget loh damage-nya. Ini dari Howie juga udah mulai diras aja. Kita lihat untuk kali ini Pendragon bersama dengan satu ada Cycling Eagle. Lompat ke bagian depan, tapi Howie masih ingin menari berdansa bersama. Sementara Panzer pun harus pulang. Yes, mid lane-nya juga udah benar-benar di-push dari kedua tim. Dan di sini kalau kita lihat gak ada Fraser di selain Versik udah di-ejector karena Tarot harus bisa mundur. Tapi kalau kita lihat, wow, critical damage yang dihasilkan oleh seorang Versik berhasil menghilangkan satu hero di area mid lane. Soji. Ini
jelas banget tadi ya kenapa air liur bisa jadi air jigong tadi sama seorang versi, karena emang udah ada buff, orange buff ya, ditambah dengan critical udah perih banget cuy. Iya, bukan main tadi kalau kita lihat air liur dengan satu hit aja langsung hilang di bela di selain Versik harus mundur ke belakang. Tapi kalau kita lihat posisinya benar-benar berani banget loh, dia maju ada di depan dan tapi masih bisa bertahan dan nggak terculik. Dan di selain Rich berhasil mempoking ke arah Turtle, ke arah Turret di area bottom lane. Sedikit demi sedikit bisa Diketawain kan. Begitu-begitu taunting nyerang psikis begitu tuh. Enchanted talisman kali ini dimiliki oleh Pendragon. Yes. Udah nggak apa-apa, yang satu nari piring, yang satu nari selendang, nggak apa-apa. Yang berdua di atas Uranus sama Esmeralda biarin bebas dah berdua ya. Joget ya. Joget tapi Rich sedikit lagi HP yang dia milikin, tapi berhasil menyedot ke arah HP yang dimiliki oleh Dylan. Di bagian tengah Densonata dikeluarkan, sedikit lagi HP yang dimiliki oleh Pendragon, tapi region HP yang dimiliki juga akan sangat-sangat besar sekali. Ruptur dan juga Kadita mundur ke bagian belakang, nggak mau melanjutkan. Bagaimana War yang udah terlibat bagian belakang, Rhapsody-nya udah langsung dikeluarin juga. Belum ada Rondo yang untuk nge-push ke bagian depan karena ada skill pasif yang ditambahin juga untuk dari sisi damage ya. Pendragon pun harus pergi lagi. Iya, tadi walaupun lebih sakit juga sih damage yang dihasilkan karena Pendragon, tapi Pendragon masih bisa survive lagi 1v1 bersama Howie. Tapi kali ini Pendragon tidak sendirian di area top lane-nya, udah dibantu oleh Versik, benar-benar sakit banget critical damage-nya, memukul mundur Howie dan membuka vision oleh Versik, dimana satu turret lagi berhasil dihilangkan di area top lane. Coba kayak begitu tadi 3 gebokan mungkin udah langsung diopname Esmeraldanya gitu. Di reset lagi. Black Dragon Form mukul mundur Hans yang mau mempoki ke arah Turtle. Rupture mencoba untuk melindungi Hans, tapi sayang sekali sangat terlambat. Diversion dikeluarkan. Rupture harus terstun. Di sisi lain Arliur harus melindungi dirinya dan nggak mau mengambil resiko juga untuk ikut hilang dari peredaran line of the. Iya, ini kick abis sih, dipukul abis-abisan karena Versiknya dari tadi juga mendapatkan space yang begitu nikmat. 3 poin kill, 3 poin assist udah dia dapatkan. Makanan, purple buff, orange buff, jungle semuanya udah menjadi milik dia. Dari stack sendiri dia juga udah berhasil mengumpulkan sampai boleh berapi-api kayak begitu. Kita lihat satu gebokan di mana bola plastik ini udah diisi dengan batu kali, batu sungai, batu aki kena ke arah punggung orang. Retak sudah sakit banget tadi dari Versik dikeluarkan. Bener banget, di sini Versik-nya benar-benar kembali bersinar, shining, simmering, splendid di game yang kedua. Di sini kalau kita lihat Hans-nya sudah mendapatkan rotation dan harus mundur ke belakang. Rich dan juga kawan-kawan berhasil menumbangkan satu lagi. Ini bertaruh di arah mid lane. Membuat teman-teman dari Geekfam harus men-set up kembali karena udah kembali diberikan pressure oleh teman-teman dari EVOS Icon 40. Yoi. Nih top lane-nya juga Wave Minion mau masuk tapi masih dihalangin. Hans-nya diberikan ke arah Wave Minion dan teman-teman air liur. Terkena efek dari diversion dan juga rotation yang diberikan oleh Zoidberg, kering langsung. HP-nya ditampol lagi punggungnya, ditarik bajunya, tapi Lord berhasil diambil. Sementara itu Zoidberg pun masih berhasil untuk menyelamatkan diri. Ya udah, coba lihat Pendragon udah biarin aja dah, bebas mau Uranus ya. Iya. Sok bebas mau ngapain, mau ngecat dinding, mau maju mundur cantik, tarik piring terserah dah ya. Udah bebas lah mau kayak gimana juga. Nih lama-lama Pendragon dikasih kaki nih Uranusan nih. Bebas dia masih. Kesel banget dari tadi ya. Bener-bener stay di situ aja gitu loh, kayak menantang sekali Anda. Ya memang job desk-nya seperti itu. Iya, kesel banget. Jadi bukan player aja yang kebawa emosi, tapi saya juga kebawa emosi, Pak. Maaf ya, Pak. Sensasinya wah bikin kita panang juga ya untuk Pendragon karena memang kuat sekali. Dan gini kalau kita lihat Lord-nya udah masuk ke area top lane. Black Dragon Rob dikeluarkan oleh Rich mengarah ke arah air liur. Hans juga yang mencoba untuk memukul mundur Lord-nya. Sakit sekali. Lansar mencoba. Mega kill berhasil diamankan. Kalau menurut gue Granger ini hero early banget. Kalau lawan Bruno buat late game sih berat. Tapi tergantung yang main juga sih. Gimana support dari temen, lane atas, lane bawah. Karena di sini kita main tim. Di balik core yang hebat terdapat support tim yang baik.